Kali ini gue mau bahas tentang anxiety. Kebanyakan orang sepelein banget tentang anxiety. Sebenarnya lu kalau ngerasain tentang rasanya anxiety itu gimana, like apa ya, hidayah buat hidup lu. Anxiety itu adalah kecemasan berlebih, ketakutan yang kuat, bisa ganggu hari-hari lu, bisa ganggu tidur lu, bisa ganggu makan lu, bisa ganggu kegiatan dah pokoknya, bersosialisasi. Sebenarnya anxiety itu diawali sama, pertama-tama kena anxiety itu dulunya pernah kena panic attack. Panic attack itu kayak nyesek, pengen mati dah pokoknya. Jadi trauma. Habis trauma, nah itu anxiety itu di searching Google tentang penyakit, tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kematian kayak gimana. Nah, dibarengi dengan anxiety itu ada psikosomatik. Psikosomatik itu sebenarnya lebih ke sensasi-sensasi ya. Kayak misalnya cenut di sini, sakit di sini. Kita karena udah sering berpikir takutan, jadi sakit di sini kita searching di Google, sakit di sini jantung, padahal mah enggak gitu kan, karena lambung. Jadi ketika kita cemas gitu, ya asam lambung nyemprot naik ke atas, neken gitu, agak nyesek, seperti nyesek ya, tapi nggak nyesek gitu sebenarnya. Nah itu kita pikirannya udah, karena belum tahu medis ya, pikirannya udah wah jantung nih, makanya browsing ke internet atau nggak bisa jadi ke dokter. Terus panic attack lagi. Panic attack tuh rasanya bukan main, kayak bener-bener pengen mati. Lu tuh nyesek, pucat, keringetan gitu. Sebenarnya sih kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba kepikiran, jadi lama-lama kejadian, akhirnya panic attack datang. Dulu gue pernah di awal tahun gue kejadian itu, gue tahun 2014. Di 2014 gue panic attack sekali, akhirnya gue anxiety sampai di 2015. Itu gue belum tahu itu NC karena handphone gue juga masih apa ya, semacam BlackBerry gitu. Gue nggak ngisi paketan internet, jadi paketan BlackBerry doang. Gue berhasil keluar karena gue ngelupain aja gitu. Jadi gue lupain, gue gue pikirin. Tapi gue keluar itu gue tanpa obat psikiater ya. Gue pokoknya takut keluar rumah lah, sendirilah di rumah aja gitu, mau kemana-mana takut. Akhirnya gue coba ngelupain NC gitu. Dikarenakan HP gue jadul gitu, nggak ada internetan. Nah itu gue nggak diperparah dengan psikosomatik, dan gue juga belum tahu NC itu. Akhirnya gue reda, relax, tapi trauma itu masih ada. Gue lupain sampai 2017 akhir itu gue relapse di gunung. Gue naik gunung Lau waktu itu karena gue flashback, karena nanjak pas nanjak gunung kan capek pikiran gitu kan, lelah, terus tiba-tiba badan drop, tiba-tiba flashback ke belakang, akhirnya trauma lah gue. Habis trauma gue searching Google. Nah itu HP gue udah smart lah, karena kebanyakan orang yang kena NC sekarang itu dimulai dari 2017 yang gue lihat tuh kan rata-rata. Searching sampai 2019 pertengahan itu gue nggak tahu kayak gimana. Ini gue
penyakit gue apa gitu. Mau kemana-mana susah, mau kemana-mana takut, dan disertai lambung, gangguan lambung gitu. Gue sampai medical check up, apa semuanya gue udah coba semuanya, habis berapa juta, mungkin semuanya juga ya udah habis berapa juta gitu. Mau kemana-mana takut. Tadinya gue nggak kayak yang gue biasanya gitu, dan teman-teman gue juga ngeliat lu kenapa gitu. Ya itulah. Terus gue juga udah, akhirnya gue ketemu YouTube-nya Bang Erik. Memang dia itu apa ya, penyampaiannya masuk di gue. Biasanya kan kalau untuk orang anxiety itu susah ya buat masuk gitu. Dia masuk ke pikiran gue, kayak oh iya benar. Akhirnya gue ngikutin step by stepnya dia. Alhamdulillah gue bisa handle, udah makin berkurang. Sampai sekarang udah gak ada panic attack lagi, udah gak ada psikosomatis lagi. Dan gue juga beli bukunya juga, ini caraku menyembuhkan anxiety dan panic attack disorder. Terus keluar dari lingkaran, volume 1 sama volume 2 nya gue beli juga. Sama gue juga tonton videonya juga di YouTube. Cuman masih ngedistract ya, anxiety itu. Wah, pikiran negatif positif beradu gitu. Ya cara gue adalah gue nganggap NC itu kayak apa ya, gue ngebayanginnya ya nih kayak gini nih. Jadi tuh ini gue sama ini anxiety lah gitu kan. Gue ngebayangin ya monster itu piaraan gue gitu, adalah piaraan gue. Nah, ketika gue ada sensasi atau enggak masalah dalam kehidupan, dia itu berubah jadi gede gitu. Kalau kita takut, mikir takut, jadi ketika ketakutan tiba-tiba pas gue ngeliat monster itu jadi gede gitu, peliharaan gue langsung jadi gede, jadi takut gitu kan. Gue tambah takut. Cuman ketika coba gue ngeredam, tarik napas buat tenangin diri gitu, tiba-tiba peliharaan gue itu kayak menyusut, dikit-dikit menyusut. Walaupun sensasi masalah kehidupan masih ada ya, at least sensasinya agak berkurang gitu ketika kita tenang, pasrah gitu, belajar pasrah. Terus juga masalah kehidupan juga tiba-tiba oh ya udahlah, pasrah aja lah. Dan peliharaan itu dikit-dikit nyusut jadi peliharaan yang lucu lagi. Kalau gue sih ngebayanginnya itu. Jadi kalau gue kemana-mana, gue ke tempat jauh sendiri gitu, atau enggak ke tempat yang gue pernah trauma gitu, ya gue mikirnya begitu. Jadi sampai sekarang udahlah, jalan-jalan aja. Ketika gue kumat, wah ya begini lagi, jadi inget-inget lagi gitu. Terus juga kenapa gue buat YouTube ini, gue pengen kalian tahu sebenarnya udah banyak orang yang bisa handle. Dulunya gue berpikir mustahil buat keluar dari lingkaran ini, kayak susah banget gitu. Cuman gue pengen ngebuktiin aja gitu, emang susah, nggak instan. Benar kata Bang Erik bilang gitu, easy come easy go. Makanya jangan buru-buru, sabar aja sampai lu di titik terendah gitu. Sampai lu di titik terendah, paling rendah, lu gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya lu bisa pasrah. Bukan menyerah, maksud gue pasrah dalam kehidupan, serahin semuanya pada yang di atas gitu, gak menyerah. Terus juga NC ini berkah buat gue, hidayah buat gue. Apa? Karena contoh,
sholat lah, ibadah. Yang tadinya ibadah itu cuma sekedar ibadah, yang penting gue sholat, yang penting gue ibadah, sekarang jadi sholat wajib. Sholat itu nggak boleh tinggalin, wajib, harus, gitu kan. Yang tadinya berdoa cuman ya sekedar berdoa aja, pikiran kemana-mana tetap berdoa. Sekarang berdoa benar-benar khusyuk, nggak boleh, bukannya apa ya, ya lu harus meminta gitu, benar-benar khusyuk meminta gitu, petunjuk, asal-asalan. Oke, itu aja penjelasan NC dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue pengen tips pesan ke kalian, sebarin kebaikan-kebaikan, kayak sedekah gitu di belakang kalian gitu. Masih banyak orang yang butuh bantuan kalian. Jadi pikirin kalau mereka butuh bantuan kalian. Dan kalau kita lemah, ya mereka kasihan gitu. Contoh mereka kayak berharap sama kita, tapi kita lemah gitu, kita nggak meminta bantuan ke kita, tapi kita lemah gitu. Kasihan kan? Makanya dengan adanya niatan pengen membantu orang, kita ngerasa lebih berani, lebih kuat dari yang lain. Oke, itu aja. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye. Thank you.